Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Hari ini saya akan kembali menyampaikan sharing firman Tuhan dengan judul Di Balik Semua Kebetulan. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ada orang berkata, "Wah, kebetulan sekali ya kita ketemu di sini." Atau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar, "Kebetulan sekali saya mampir di gereja ini, saya diberkati dengan pujian dan firman-Nya." Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sendiri pernah mengatakan kata kebetulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebetulan berarti tidak dengan sengaja terjadi. Nah, bagaimana menurut firman Tuhan? Mari kita belajar, kita akan baca Kitab Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, "Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech." Rut menantu Naomi mengalami sebuah peristiwa yang unik demi mendapatkan sedikit makanan untuk hidup bersama Naomi. Rut siap bekerja keras, berlelah-lelah mencari sisa-sisa bulir jelai yang tercecer di sebuah ladang. Firman Tuhan bahkan mencatat pada ayat yang ke-7 bagian akhir, "Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti." Itulah Rut, ya. Rut bekerja keras tanpa menghiraukan rasa lelah. Rut bekerja di ladang. Pertanyaannya, ladang milik siapa? Ya. Karena pada pasal pertama ayat 22 ditulis, "Dan sampailah mereka," yaitu Naomi dan Rut, "ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Jadi ladang jelai di sana dalam atau sedang dalam musim menuai." Bapak Ibu Saudara, ladang jelai di sana begitu banyak, ya. Dan Rut tidak pilih-pilih, asal saja dia pergi ke salah satu ladang yang ada di sana. Dan Rut ketika itu tidak tahu sebelumnya bahwa tempat dia mencari sisa-sisa bulir jelai itu adalah ladang milik Boas. Ya, kalimat yang menarik di ayat yang kita baca, ya, pada pasal 2 ayat yang ketiga adalah kebetulan dia berada di tanah milik Boas. Nah, Rut tidak merencanakan sebelumnya untuk pergi ke ladang milik Boas. Karena Rut tidak tahu sama sekali. Bahkan siapa Boas juga Rut tidak tahu, Bapak Ibu. Ya, Rut hanya mencari belas kasihan di ladang seseorang agar diizinkan memungut cacaran bulir jelai. Itu saja rencana awalnya. Ya, bagi kita tentu banyak hal yang terjadi secara kebetulan di luar rencana kita. Begitulah mungkin kita melihat tentang peristiwa yang dialami Rut. Siapa yang menyangka jika akhirnya Rut menjadi istri Boas? Namun, seperti apakah perspektif kita tentang sebuah peristiwa? Apa yang nampak sebagai kebetulan, ternyata Tuhan sedang bekerja di balik peristiwa itu. Tuhanlah yang menempatkan Rut dalam ladang Boas, bahkan berjumpa dengan Boas sendiri. Bahkan silsilah keturunan Tuhan Yesus berasal dari Rut dan Boas. Wow, luar biasa rancangan Tuhan. Ya. Roma pasal 8 ayat 28, ayat yang sudah populer bagi kita, berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Dari kisah pertemuan Rut dan Boas ini, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa apa yang kita anggap sebagai suatu kebetulan sebenarnya bukanlah suatu kebetulan atau peristiwa tanpa sebab. Tetapi Tuhan memang sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Oleh karena itu,
Kiranya dalam setiap perencanaan kita, kita minta pimpinan Tuhan. Dengan demikian, apapun peristiwa yang kita alami, kita dapat belajar memahami kehendak Tuhan. Bahkan di balik setiap kebetulan-kebetulan yang kita alami pun, Tuhan bekerja untuk menyatakan kehendak-Nya. Tidak ada sesuatu pun secara kebetulan tanpa izin dan rencana Tuhan. Bahkan saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua, ini juga bukan suatu kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.